Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan nikmat yang besar adalah nikmat berupa Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita di atas keistiqomahan di atas Islam dan sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali yaitu pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-39. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala memaafkan umatku untukku, yaitu karena dia tidak sengaja, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa atau karena dia terpaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Bapak sekalian rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang menerima dakwah beliau, yaitu kaum muslimin. Allah memaafkan mereka karena tiga hal. Yang pertama karena dia tidak sengaja, kemudian kedua karena lupa, dan yang ketiga karena terpaksa. Ini Allah maafkan. Jadi al-khata'a ini adalah sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja. Kemudian an-nisyan yaitu karena lupa, karena dia lupa. Kemudian mastukrihu alaihi artinya dia terpaksa melakukan sesuatu, karena dia terpaksa. Maka ini semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, sekali lagi, ini hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa murah dan baiknya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemurah, dan Allah sangat baik kepada para hamba-Nya. Di mana Allah menghapus dosa atau memaafkan umatnya, kita semuanya kaum muslimin, dalam ketika dia melakukan sesuatu karena tiga hal tadi, karena tanpa sengaja, lupa, atau terpaksa. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya juga dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.
Kemudian Allah Ta'ala menjawab, aku telah melakukannya. Jadi Allah mengampuni kita jika kita melakukan sesuatu karena lupa atau karena tidak sengaja. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Allah berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi kalau tidak sengaja, maka tidak ada dosa. Kemudian dari dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Surat An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra." Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Ini sebagaimana kisahnya Amr bin Yasir, ya, keluarga Amr bin Yasir yang mereka disiksa oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, bapaknya dibunuh di depannya, ibunya dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal sampai meninggal. Ya. Beliau bernama siapa? Sumayyah. Beliau adalah manusia pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata manusia pertama yang syahid di jalan Allah ini perempuan, misalnya. Ya, Sumayyah. Ibunya siapa? Amr bin Yasir. Mereka kemudian Amr bin Yasir dipaksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipaksa untuk memuji-muji berhala mereka. Bayangkan ya, sangat berat sekali ya sekalian. Bapak ibunya dibunuh di depan matanya. Kemudian dia kalau nggak mau mencela Nabi Muhammad, maka dibunuh juga. Berat sekali ya sekalian. Akhirnya dengan terpaksa dia mengucapkannya. Kemudian beliau lapor kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Nabi tidak mengingkarinya. Artinya apa? Artinya ketika beliau mengatakan itu dalam keadaan hatinya tetap beriman. Jadi beliau mengatakan semata-mata karena apa? Terpaksa. Ini sesuai dengan ayat ini, An-Nahl ayat 106. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ini Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak sekalian, yang pertama tadi apa? Karena tidak sengaja. Ini dia tidak berdosa. Akan tetapi, perlu diketahui juga kalau dia berkaitan dengan merusak, misalnya merusak sesuatu milik orang lain, maka ini tetap ada dendanya. Bukan berarti kalau tidak dosa kemudian apa? Bebas tanggung jawab. Contoh misalnya, ada seseorang dia tidak sengaja membunuh orang. Misalnya kita berburu berburu ayam atau yang besar. Kita nggak besar ya. Kita manah kidang, tujuannya manah kidang ini Pak. Ketika panah sudah kita lesatkan, tiba-tiba kidangnya lari. Ternyata di balik kidang ada orang sedang duduk misalnya, kena orangnya Pak, mati. Atau nyasar. Itu namanya tidak sengaja. Maka dari sisi dosa atau tidaknya, dia tidak berdosa. Berbeda kalau dia sengaja membunuh orang, maka dia berdosa. Tapi ini nggak sengaja, maka tidak berdosa. Tapi tetap harus tanggung jawab.
Tidak bisa alasan tidak sengaja kemudian nggak tanggung jawab, nggak bisa. Secara agama dia tetap harus tanggung jawab. Atau orang nggak sengaja merusak barangnya orang lain, dia dari sisi dosa atau tidak, dia tidak dosa, tapi tetap harus apa? Ganti, Pak. Jadi seperti itu. Jadi jangan salah paham ya. Kita misalnya di toko nggak sengaja kita nyenggol barang di toko, kemudian apa? Jatuh misalnya pecah. Dosa atau tidak? Nggak dosa. Tapi tetap harus ganti, Pak. Loh, saya kan nggak sengaja, Pak. Iya, nggak sengaja ya, ganti, Pak. Ya. Tapi dari sisi dosa dia tidak dosa. Ya, ini harus kita pahami sekalian. Ya, jangan salah paham. Dan contoh yang lainnya banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua karena apa? Lupa. Ini karena lupa juga. Ya, Allah memaafkannya. Artinya tidak ada dosa baginya. Akan tetapi jika lupa tadi itu, ini sifatnya lupa karena mengerjakan perintah. Misalnya kita lupa mengerjakan sholat fardu misalnya, sholat subuh kita lupa, Pak. Ya. Bangun tidur kita lupa kalau belum subuh. Ya. Maka dosa atau tidak? Tidak dosa. Tapi dia tetap wajib mengqadhanya. Ketika dia ingat, dia langsung sholat subuh, tetap wajib mengqadhanya. Ya, tapi dari sisi dosa tidaknya tidak dosa karena dia tidak sengaja. Ya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allaha yaqul aqimis salata li dzikri." Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari salat atau ia lupa dari salat, atau keturun misalnya, bablasan misalnya, maka ketika ingat bangun langsung subuh. Maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman, yang artinya dia aqimis sholata lidzikri, kerjakanlah sholat ketika ingat. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun jika lupa karena melakukan larangan, dia lupa kemudian melakukan satu larangan, maka ini dia dianggap tidak melakukannya. Ya, jadi agak berbeda hukumnya antara lupa mengerjakan perintah dengan lupa mengerjakan larangan. Ini beda hukumnya. Kalau lupa mengerjakan perintah, tadi misalnya sholat wajib, dia nggak dosa, tapi tetap wajib diqadha setelah ingat. Ya. Kemudian lupa karena larangan, maka dia dihukumi seperti tidak melakukan. Contoh misalnya, makan dan minum dalam keadaan lupa ketika kita berpuasa, maka kita dianggap tidak makan dan minum, tidak pengaruh kepada puasa, tidak batal puasa. Silakan dilanjutkan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lebih jelas ini hadis Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa'akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Jadi Nabi nyuruh kita sempurnakan puasanya, enggak apa-apa. Karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum. Ya, rezeki, Pak. Bonus itu rezeki, ya. Tapi ingat, ya, ketika lupa minum, ya, glek, kemudian jenengan ingat, harus langsung apa? Dihentikan, Pak. Jangan kemudian glek, ingat, oh, isih sithik nanggung ini, maglek sekian, glek terakhir itu batal sholatnya. Oh, sudah ingat, dia sudah ingat kalau puasa masih sak teguhan, Pak, eman-eman ini. Jus mangga misalnya, eman-eman, Pak, 12 kali saat gelek, nah itu batal kalau yang itu, Pak. Paham ya? Kalau yang pertama tadi nggak batal, saya nggak ingat. Jadi ketika ingat langsung dihentikan. Ya. Jadi itu dianggap kita nggak minum, ya. Karena sesuatu yang menerjang larangan, karena lupa, Mas sekali.
Tapi jelas sekali tadi apa? Menurut kita untuk menyempurnakan puasanya tidak masalah. Ya, jadi kalau lupa tidak apa-apa. Sudah dihentikan, sudah diteruskan aja puasanya. Ya. Ini yang kedua, yaitu lupa. Dan contoh yang lain banyak sekali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena apa tadi? Karena terpaksa. Ya, karena terpaksa saja. Akan tetapi terpaksa yang dimaafkan, ya, misalnya dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur, seperti Ammar bin Yasir tadi mas sekalian. Dia kemudian dibunuh. Kalau dia tidak mau mengucapkan kalimat kufur tadi, ya, mencela Nabi Muhammad kan perkataan kufur dan memuji-muji berhala. Ini dia dibunuh juga mas sekalian. Ya. Maka ini boleh, ya, tidak dosa. Jadi yang dibolehkan ini, yang terpaksa ini ada syaratnya, ya. Jadi nggak asal dipaksa. Nanti kalau nggak ada apa, kalau nggak paham seperti ini nanti dikebiau ya. Loh saya kan dipaksa. Ya. Maka kita ketahui syaratnya dipaksa yang dimaafkan tadi yang seperti apa. Yang pertama, yaitu ancaman yang diberikan itu benar-benar berdampak bahaya pada jiwa atau anggota badan. Misalnya tadi Ammar bin Yasir, kamu kalau nggak tak bunuh. Itu sudah berarti nyawa ini pak, urusan nyawa ini, perlu masalah besar ini pak. Nah, ya, jadi misal kita kalau nggak dibedil, ditodong, bedil, ya maka sudah terpaksa. Ya, kita suruh mengucapkan apa misalnya, bahkan kalimat kufur sekalipun tidak masalah. Yang penting tadi apa? Hati kita masih beriman pak. Hati kita ngingkari. Beda kalau kita mengucapkan kalimat kufur, hati kita meridhoi, itu beda kan? Bisa kufur betulan. Tapi kalau terpaksa tadi, hati kita tetap beriman, mengingkari. Tapi mulut kita itu mengucapkan karena terpaksa, maka itu dimaafkan. Ya seperti Ammar bin Yasir itu syarat pertama. Jadi kalau ancamannya cuma apa? Ayo ucapkan kalimat ini, kalimat kufur. Kalau enggak, tak seletek kupingmu. Nah ini kan tidak masalah lagi. Ya seletek bayar apa-apa. Kan tidak membahayakan. Jadi ini tidak masuk ini pak. Loh saya dipaksa ya pak. Dipaksa apa? Nek ora diseletek kupingnya. Nah, ya. Tidak masuk pak. Tidak masuk. Atau cuma di penjara misalnya. Kalau enggak saya penjara 1 hari misalnya. Ya tidak apa-apa. Mending di penjara aja cuma 1 hari. Tidak membahayakan. Atau dipukul 1 kali, ya tidak apa-apa dipukul. Tidak membahayakan ya masalah. Tapi kalau sampai dibunuh nyawa pak itu, nah, itu dikatakan itu terpaksa. Jadi ada syaratnya. Kemudian syarat yang kedua, yang memaksa kita itu adalah benar-benar mampu mewujudkan ancamannya. Jadi kita yakin yang memaksa kita itu benar-benar dia bisa mewujudkan ancamannya. Kayak tadi misalnya orang tak bedil nih. Nah yang ngancam ini betulan pak. Misalnya badannya gede ya, kayak tentara gitu, bedil, bisa bedil betulan pak. Ya, bisa mewujudkan ancamannya. Maka ini terpaksa kita. Tapi kalau yang nyekel bedil, anak kecil misalnya di CSD nah nyekel bedil pak. Jangan diancam pakai bedil. Ayo pak, nyerah tak bedil. Ya, cah cilik ditendang aja jangan. Ini tidak terpaksa. Ya, dia tidak bisa mewujudkan ancamannya. Ya, bahkan mungkin dia lebih lemah dari kita. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, yang dipaksa benar-benar tidak mampu untuk menolak ancaman pada dirinya, baik dengan melarikan diri atau meminta pertolongan pada yang lain. Jadi yang dipaksa itu betul-betul tidak mampu untuk melawan. Mungkin dia tangan. Ya kita kalau melawan pun juga percuma, kita nggak punya kekuatan. Maka ini bisa dikatakan apa? Terpaksa. Tapi kalau yang maksa tadi misalnya anak kecil tadi, oh kita bisa melawan pak. Ya, kalau kita lawan kita yang menang pak. Maka ini tidak bisa dikatakan apa? Memaksa. Tidak masuk keadaan terpaksa. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, yang dipaksa punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut benar-benar bisa diwujudkan oleh yang memaksa.
Kita yakin ini yang memaksa ini betul-betul bisa mewujudkan ancamannya, nggak main-main. Ya, jadi ini beberapa syarat yang dikatakan ya, terpaksa yang tadi ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi harus betul diperhatikan apa kondisinya. Dari hadis ini, ya, kandungan dari hadis ini sekalian bisa kita petik faedah. Yang pertama, hadis ini terdapat penjelasan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, di mana Allah menghapus dosa dalam ketiga keadaan di atas, karena tidak sengaja, lupa dan terpaksa. Kemudian yang kedua, tidak ditetapkannya hukuman karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Jika ketidaksengajaannya itu dalam meninggalkan kewajiban, maka dia harus menunaikannya. Jadi kayak tadi ya, meninggal sholat wajib harus qadha tetap, tapi dia nggak dosa karena nggak sengaja meninggal. Dan jika dalam menghilangkan atau merusak hak orang lain, maka ia tetap didenda. Kalau sifatnya merusak orang lain, meskipun nggak sengaja, tetap dia harus membayar denda atau mengganti barang yang kita rusak tadi, meskipun dia tidak berdosa. Demikian Bapak sekalian rahimakumullah, penjelasan singkat tentang hadis yang ke-39. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha